Cepat sembuh. Kembali lagi dengan dokter kembar, ada dokter Michelle dan dokter Gaby. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang dampak positif dari intercourse atau berhubungan seksual atau making love atau bikin anak or something like that. Pokoknya anything else istilah untuk hal tersebut, karena sebelumnya kita udah bahas tentang dampak negatif dari masturbasi. Cepat sembuh dan hidup sehat. Disclaimer atau catatan ya, kita bikin video ini adalah untuk sex education. Jadi ini adalah sexual intercourse untuk pasangan yang udah halalan toyiban, halal secara agama dan negara ya, jadi melalui suatu pernikahan. Oke, siapa nih pasangan di rumah yang udah sering guna-gulana, apalagi zaman kayak gini ya, ada istilahnya LDM, long distance marriage. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata guna-gulana atau kalau misalnya ada sering-sering ngambek nih atau kok sering bete, itu bisa jadi salah satu indikator bahwa kalian rindu seseorang loh. Nah, sebelum kita masuk ke video ini, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya teman-teman, agar kita makin semangat untuk membuat konten kesehatan dan juga bisa sharing sama kalian tentunya. Subscribe. Jadi ada 3 jurnal yang akan kita bahas dan sedikit-sedikit ya teman-teman, kita akan mencoba untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, oke, jurnal pertama ini adalah jurnal yang ditulis oleh Liu DKK tahun 2016 tentang hubungan seksual, pengaruh hubungan seksual terhadap kejadian kardiovaskular disease. Jadi cardiovascular disease adalah penyakit kardio, jantung, vaskular, pembuluh darah. Nah, jadi adalah dia mencakup penyakit jantung dan pembuluh darah, seperti contohnya penyakit jantung koroner atau hipertensi. Nah, dalam jurnal ini yang ditulis oleh Liu DKK tahun 2016 dikatakan, jadi ada beberapa yang poin yang diteliti. Ada frekuensi. Frekuensi itu adalah keseringan. Jadi berapa kali dalam seminggu biasanya hitungannya. Terus yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga jenis kelamin. Jadi dalam jurnal ini justru disebutkan pada laki-laki usia tua yang melakukan hubungan seksual secara frekuensi moderat sampai tinggi, justru dia dapat meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular. Jadi semakin sering kemungkinannya untuk mengalami kondisi kejadian kardiovaskular. Tapi efek baiknya ada di perempuan. Jadi pada perempuan itu dengan kualitas. Nah, kalau ini dia pakai parameternya kualitas bukan frekuensi. Jadi dikatakan untuk kualitas yang baik pada perempuan itu dia bisa menurunkan kejadian penyakit kardiovaskular, terutama adalah penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, kenapa bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pada perempuan? Karena dikatakan ada mekanisme yang namanya rewarding relationship. Jadi si perempuan ini akan lebih tidak mudah untuk stres karena biasanya ada rewarding relationship itu gitu. Nah, tapi juga dalam jurnal ini dikatakan masih banyak kontroversi dan hipotesis sehingga harus memiliki banyak penelitian lainnya. Kedua, sexual intercourse bisa meningkatkan imunitas. Percaya nggak kalau misalnya berhubungan seksual itu bisa meningkatkan imunitas? Nah, jurnal yang kedua berasal dari Chernetsky DKK. Alah, lu gaya banget lu gitu ya. Chernetsky et al. Tahun 2004. Ini jurnal lama ya. Kalau misalnya kalian punya atau ada jurnal yang baru, please give us an update. Nah, si Chernetsky ini menerangkan dia membagi 4 frekuensi dari sexual intercourse. Ada yang non, kemudian ada yang jarang, yaitu adalah kurang dari 1 kali per minggu. Kemudian ada yang frekuen, ini yang ibaratnya sedang moderat gitu ya, antara 1-2 kali seminggu. Dan ada yang very frequent, dia lebih dari 3 kali seminggu. Seperti kita udah bahas kemarin bahwa normal atau idealnya itu dikasih jarak 2-7 hari. Jadi yang paling ideal adalah 1-2 kali seminggu. Nah, ini sejalan dengan penelitian dari Chernetsky. Dia meneliti hubungan kadar imunoglobulin A terhadap
keseringan atau frekuensi dari sexual intercourse ini. Nah, ternyata mereka yang melakukan sexual intercourse di frekuensi 1-2 kali seminggu memiliki kadar imunoglobulin A yang paling tinggi dibandingkan yang tidak, yang jarang, dan yang paling sering. Jadi kuncinya adalah pas frekuensinya juga ya, nggak kurang nggak lebih gitu. Nah, buat kalian FYI aja kalau imunoglobulin itu adalah sejenis antibodi gitu ya, antibodi yang dikeluarkan tubuh, yaitu salah satunya adalah imunoglobulin A. Adalah barrier pertama yang akan dilewati oleh kuman ketika dia masuk ke dalam tubuh. Oke, nah sekarang adalah efek positif yang ketiga. Nah, jadi untuk efek positif yang ketiga, ini kita akan bahas dari jurnal yang ditulis oleh Ditzen dan kawan-kawan tahun 2019. Jadi, dia itu meneliti antara reaktivitas hormon kortisol dibandingkan dengan intimisi. Intimisi itu tidak hanya terkait hubungan seksual atau intercourse ya. Jadi, intimisi itu dari misalnya pelukan, terus habis itu dari ciuman, terus bahkan berpegangan tangan itu termasuk dalam intimasi atau kayak apa ya, hubungan intim kali ya. Jadi biasanya sesama pasangan ya. Nah, dan salah satunya adalah intercourse. Nah, dikatakan dalam jurnal yang ditulis oleh Ditzen dan kawan-kawan ini, dalam intimasi itu dia memberikan dampak positif karena dapat menurunkan stres dan juga mencegah depresi. Karena si hormon kortisol ini reaktivitasnya bisa lebih baik gitu. Jadi dikatakan yang pertama dia bisa menekan sih apa ya, stress buffering. Jadi dia tuh bisa stress buffering atau penetral stress, dan juga bisa sebagai katanya dikatakan bisa mempercepat atau mengakselerasi dari recovery stress gitu. Oh ya, FYI juga, kortisol itu apa sih? Mungkin dari tadi teman-teman bingung ya, apa itu hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu merupakan hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika kita stres. Nah, efeknya apa sih? Jadi kortisol itu nggak jahat ya. Kortisol itu adalah hormon yang baik karena memang dia sebagai mekanisme kompensasi tubuh ketika ada suatu yang dianggap tubuh sebagai ancaman. Jadi efeknya bisa meningkatkan tekanan darah, juga meningkatkan gula darah dan segala macam. Oke Sobat Sungguh, sekian dulu ya sharingnya tentang fungsi atau dampak positif dari sexual intercourse. Nah, jadi sexual intercourse atau berhubungan seksual atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hawa nafsu ini, kita juga kasih salah satu informasi, itu semua bisa dikontrol. Di mana dikontrolnya itu mostly ya. Jadi otak kita kan memang satu kesatuan penuh, tapi mostly itu dikontrol di lobus frontal yang berfungsi, atau di otak depan ya. Lobus frontal itu ada di otak depan yang fungsinya adalah sebagai fungsi eksekutif. Eksekutif itu pengambilan keputusan, terus dia juga ada kaitannya dengan memori dan segala macam. Jadi everything itu bisa dikontrol teman-teman, semuanya bisa dikontrol. Meskipun kita udah menjelaskan nih ada dampak positifnya, tentu itu baik dengan frekuensi yang baik dan dengan lawan yang baik. Lawan tuh maksudnya kayak pasangannya yang baik ya. Jadi dihalalkan secara agama dan negara tentunya. Karena disclaimer lagi ya, kemarin kalau misalnya ini tidak sesuai dengan jalur, justru akan bisa menimbulkan stres dan juga depresi dan feeling guilty. Jadi tergantung dengan siapa kalian melakukan itu. Betul sekali. Oke, sebelum berpisah, biasanya kita pakai pantun nih. Gue apa lo? Lah, oke. Buah mangga, buah semut cakep, cepat sembuh dan sehat selalu.